pagi-pagi para kadun sudah kebakaran jenggot, kelojotan, menyangkal bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, Tunjukkan dalilnya dong, di mana Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, coba Anda tunjukkan di mana itu. boleh dicari sendiri ya. Ketika ia berbicara kepada muridnya, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Itu tepat apa katamu, sebab akulah guru dan Tuhan." Itu udah jelas kok, apanya sih yang mau dicari-cari ya. Berarti mulutmu dengan pantat ayam sama aja berarti ya. Karena ternyata kamu berbicara tanpa dasar. Kamu mengatakan Yesus Maha Kuasa. Mana dalilnya? Kamu katakan, ya silakan Anda cari loh. Jadi Anda mengatakan Yesus Maha Kuasa itu kamu nggak tahu dalilnya. Kalau saya ngajarkan kamu, dalilnya ada jelas. Yesus Maha Kuasa itu di dalam kitab Yohanes 5 ayat 37 atau ayat 30. Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, itu dalilnya Yesus Maha Kuasa. Dasar kadrun. Silahkan baca di Injil Yohanes 13 ayat 13 ya. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan tepat katamu, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan." Kamu harus paham bahwa ketika Yesus mengatakan dirinya Tuhan, dia itu sebagai apa? Sebagai penyampai firman. Baca Yohanes 10 ayat 34 sampai ayat 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Tuhan? Ayo. Nah, apakah Tuhan dalam arti kata yang sebenarnya? Tidak. Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu cuma satu. Baca Yohanes 7 ayat 3. Itulah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Berarti Yesus hanya utusan. Lagian kalau Anda menggunakan original teks daripada kitab Anda itu sendiri, Yesus itu tidak disebut sebagai Tuhan di situ, tapi disebut sebagai Tuan. Coba, dia disebut sebagai Mar, Tuan. Nah, kalau disebut Tuan, semua nabi juga disebut Tuan. Rasulullah Muhammad SAW juga disebut Sayyid. Sayyid itu artinya adalah Tuan. Nah, jadi Anda harus banyak belajar. Kalau Yesus itu adalah Tuhan Sang Pencipta alam semesta, nah itu baru namanya Anda ngibul. Karena Yesus sendiri mengatakan dirinya tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bahkan berkata pun, Yesus bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari Tuhannya yang mengutus dia. Begitu kawan. Anda bertanya kepada orang Kristen atau Anda mempercayai kitab suci itu saja. Orang Kristen kan bisa aja, orang Kristen yang nggak ngerti, yang secara pengejawantahan pemikiran dia juga nggak begitu fasih begitu. Yang harus Anda percayai itu adalah firman Tuhan. Dan Tuhan telah menyatakannya bahwa firman Tuhan itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi semua apa yang dikatakan Yesus Kristus di dalam pengajarannya, yaitu adalah firman Tuhan. Dasar tripleks. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Tuhan itu Sayyid, Adonai, atau Mar. Dalam arti kata junjungan. Tetapi bukan Sang Pencipta alam semesta. Ya, kesalahan fatal orang Kristen itu karena melahap habis ya kitab buatan Lai. Kata Tuhan di situ diidentikan Sang Pencipta alam semesta. Padahal kata Tuhan di situ hanyalah sebagai penyampai firman atau rasul atau utusan. Buktinya ketika Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, tidak mengajarkan dirinya adalah Sang Pencipta alam semesta. Malah Yesus mengajarkan menyembah kepada Sang Pencipta alam semesta. Yohanes 4 ayat 22, Yesus dengan tegas mengatakan, aku menyembah apa yang aku kenal. Artinya Yesus ini menyembah. Masa ada Tuhan menyembah? Kemudian Yesus itu mati katanya. Masa ada Tuhan mati? Tuhan apaan tuh? Tuhan KW 1000. Ya. Jadi kalau Anda memperbodoh diri, wah sangat disayangkan. Karena kenapa Anda sudah dewasa, bahkan sudah tua.
Masih juga menyembah kepada manusia hanya karena gara-gara dia mengatakan akulah guru dan tuan. Kan sudah jelas Bapa itu adalah roh, ya. Yesus itulah roh yang di dalam daging. Nggak perlu disebutkan, di situ sudah jelas. Manusia hidup tanpa roh itu nggak bisa. Jadi makanya nggak perlu dijelaskan, yang sebab kalau ada manusia pasti ada rohnya. Begitu aja kok di ini ya, dipertanyakan, itu kelihatannya seperti menunjukkan kepintaran pada menunjukkan kebodohan sendiri. Bapa itu adalah roh. Maksudnya apaan ini? Ya, sementara di ayat lain dikatakan Bapa itu adalah gunung batu. Bapa itu adalah api. Lucu Anda ini. Ya, perbanyak lagi belajar. Kalau Anda mengatakan Bapa itu adalah roh, ya itu adalah ajaran pagan. Sesuai dengan apa yang tertera di dalam kitab Anda. Di dalam Wahyu 5 ayat 6. Tuhan Anda berupa roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7, dan itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke bumi. Jadi Anda menyembah roh-roh. Yang menyembah roh-roh itu ajaran pagan, ajaran animisme, ajaran barbar. Tuhan itu bukan roh, Tuhan itu adalah pencipta roh, ya. Kamu harus banyak belajar lagi ternyata.